Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah kekuatan dan perisai yang selalu menjaga dan melindungi kita. Dia selalu menuntun dengan firman-Nya. Mari siapkan waktu untuk beribadah, memuliakan Tuhan dengan pujian, Tuhan kau gembala yang baik. Tuhan kau gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu, dikembara hidup ini, menepati janji setia-Mu, meneburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Pujian ini menguatkan kita bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia tak pernah membiarkan kita. Dia selalu menjaga dan memelihara kita. Itulah yang akan disampaikan dari firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu singkapkanlah kebenaran firman-Mu saat ini, dan semua yang mengikuti dimanapun berada, biar kami diberkati melalui firman yang mau diberitakan ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai 8. Begini dikatakan, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Tuhan menugaskan kepada Nabi Sakaria, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Ayat 4. Dalam penugasan itu ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, yaitu
untuk menjaga, memelihara, merawat domba-domba. Sebab ternyata tugas kegembalaan itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh para gembala. Para gembala tidak mengasihani domba-domba itu. Malah domba-domba itu mereka jual untuk mendapatkan uang demi memperkaya diri. Para pembeli menyembeli domba-domba itu dengan tidak merasa bersalah. Ayat 5. Domba-domba yang menunjuk kepada umat Tuhan menjadi barang komoditi untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan dari para gembala. Ini gambaran gembala yang jahat dan hal ini mendatangkan murka Allah. Tuhan menghukum bumi dengan menyerahkan manusia ke tangan gembala dan raja yang jahat. Mereka akan menghancurkan bumi. Tidak seorang pun akan lepas dari tangan mereka. Ayat 6. Hal ini dilakukan Allah supaya umat dapat membedakan bagaimana pimpinan Allah yang Maha Kasih dengan para pemimpin yang jahat. Tuhan memakai Sakaria untuk menggembalakan domba-domba sembelihan dengan menggunakan 2 tongkat. Yang satu disebutkan kemurahan dan tongkat yang satu disebutkan ikatan. Ayat 7. Kedua tongkat itu adalah simbol tuntunan, penjagaan, perlindungan, dan kemurahan kasih Allah yang menjaga, memelihara, dan menggembalakan umatnya. Dalam menggembalakan umat Tuhan, Sakaria melakukan pembenahan. Dalam 1 bulan ia melenyapkan atau memecat 3 gembala. Walau ia mendapat perlawanan, mereka benci dan muak akan apa yang dilakukan oleh Sakaria. Ia tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu. Ayat 8. Ini sifat manusiawi dari Nabi Sakaria. Ia hampir putus asa. Dia hampir menyerah dan meninggalkan umat Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Tema renungan ini adalah gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Sebagai keluarga Kristen, sebagai orang tua, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggembalakan, menjaga, memelihara, merawat, mendidik, mengasuh anak-anak atau domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Demikian juga sebagai pelayan kepada yang dilayani, sebagai pemimpin kepada yang dipimpin. Kita diberi tanggung jawab untuk menggembalakan. Untuk melaksanakan tugas kegembalaan itu haruslah dilakukan dengan mengasihi mereka. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan harus dibarengi dengan kerelaan berkorban dari seorang gembala yang berpola dari Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, yang rela berkorban demi domba-dombanya. Dalam melaksanakan tugas kegembalaan, manakala menghadapi tantangan, mungkin dibenci, dimusuhi, dimarahi, jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan meninggalkan anggota jemaat. Sebab gembala yang tidak melaksanakan tugas kegembalaan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Sebaliknya, gembala yang melaksanakan tugas kegembalaan dengan baik dan benar diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini sungguh-sungguh kami hayati dan kami mau lakukan itu mulai dari dalam rumah. Peran tanggung jawab orang tua dan bahkan sebagai pelayan, sebagai pemimpin. Kami melakukan tugas kegembalaan yang dipercayakan Tuhan bagi setiap kami. Dan karena itu diberkati keluarga-keluarga yang dengan taat setia beribadah. Dari tempat ini kami tumpangkan tangan bagi keluarga-keluarga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi. Dan bahkan semua yang mengikuti ini dimanapun mereka berada, biar Tuhan jamah, Tuhan berkati, pelayanan ini diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan buat sukses semua pekerjaan yang akan dilakukan di hari ini. Sehingga semua jalan lancar, aman, dan sukses. Datangkan sukacita bagi pribadi, bagi keluarga, dan bahkan bagi banyak orang. Dan terutama datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah yang oleh rahmat-Nya yang besar akan menjaga, menyertai, memberkati dengan kemujuran, keberuntungan, dan keselamatan kepada saudara, bersama keluarga saudara, kini dan seterusnya. Amin. Trims.